Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silviana Inaki, mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Seminar Fisika. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul manfaat dan efektivitas ekstrak daun dan biji lamtoro. Baik, kita lanjut saja. Apa itu lamtoro? Perlu kita ketahui bahwa lamtoro adalah sejenis perdu dari suku Fabaceae yang kerap digunakan dalam penghijauan lahan atau pencegahan erosi. Lamtoro itu berasal dari Amerika tropis. Tumbuhan ini sudah ratusan tahun diperkenalkan ke Jawa untuk kepentingan pertanian dan kehutanan, dan kemudian menyebar pula ke pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia. Tanaman ini di Malaysia itu dinamai dengan petai belalang, dan tanaman ini pula memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan maupun bagi hewan dan manusia. Baik, kita lanjut saja. Untuk materi yang saya jelaskan kali ini itu saya ambil dari beberapa jurnal. Untuk jurnal yang pertama tentang efektivitas ekstrak daun lamtoro terhadap pertumbuhan gulma di pertanaman teh. Pengujian efektivitas ekstrak daun lamtoro terhadap perkecambahan biji gulma berdaun lebar di laboratorium. Perlakuan ekstrak daun lamtoro pada berbagai konsentrasi yang dicoba dapat menekan terjadinya perkecambahan biji-biji gulma berdaun lebar dan di laboratorium. Secara umum, penekanan perkecambahan meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak yang dicoba. Kemudian berikut ada tabel, yaitu pengaruh ekstrak daun lamtoro terhadap persentase perkecambahan biji gulma di laboratorium, perlakuan spesies gulma Helioga dan babadotan. Untuk kita lihat contoh yang pertama itu perlakuan. Untuk perlakuan pertama itu ekstrak daun lamtoro itu 2,5%. Untuk spesies gulmanya, untuk yang spesies Haryoga itu 34,0 C, dan untuk babadotannya itu 23,47 C. Begitupun seterusnya, yaitu tentang ekstrak daun lamtoro 5,0%, untuk Haryoganya itu 31,0 C, dan babadotannya itu 28,9 D. Untuk daun lamtoro, ekstrak daun lamtoro 7,5%, untuk Haryoga 26,3 B, untuk babadotannya itu 18,53 B, dan begitu pun seterusnya. Untuk keterangan di sini, keterangan pada kolom yang sama, angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji jarak berganda Duncan pada taraf 5%. Oke, baik. Hasil yang didapat sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa ekstrak daun lamtoro mampu menekan perkecambahan biji-biji gulma Amaranthus spinosus dan Eleusina indica di pertanaman padi gogo. Kesimpulan di sini untuk yang pertama itu perlakuan ekstrak daun lamtoro pada berbagai konsentrasi yang dicoba dapat menekan perkecambahan biji-biji gulma berdaun lebar laboratorium. Secara umum penekanan perkecambahan meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak yang dicoba. Dan yang kedua itu secara umum penyemprotan ekstrak daun lamtoro mulai konsentrasi 7,5% itu menghasilkan efek pengendalian yang lebih baik dan berbeda nyata dibandingkan kontrol. Selain itu perlakuan penyemprotan ekstrak daun lamtoro
itu mampu menekan jumlah spesies gulma. Nah, berikut kita lanjut pada jurnal yang kedua. Nah, jurnal yang kedua itu tentang manfaat daun lamtoro dalam pakan ayam pedaging diukur dari penampilan produksi. Nah, penelitian ini tuh menggunakan 100 ekor ayam pedaging periode finisher yang ditempatkan dalam 20 unit kandang baterai yang secara acak. Nah, setiap unit ditempati 5 ekor ayam yang dilengkapi dengan tempat makan dan minum. Bahan pakan penyusun pakan dasar yang digunakan terdiri dari jagung kuning 52%, bungkil kedelai itu 20%, tepung ikan 10%, dadak halus 17,5%, dan top mix itu 0,5%. Untuk tepung daun lamtoro yang digunakan adalah 0, 5, 10, 15, dan 20%. Itu menggantikan sebagian pakan dasar atau kontrol. Nah, berikut ada tabel, itu tabel komposisi pakan percobaan dan nilai nutrisi pakan setiap perlakuan. Untuk bahan pakan yang pertama tuh nih, pakan dasar. Untuk perlakuan P0 nya itu 100, P1 95, P2 90, P3 85, dan P4 itu 80. Untuk bahan pakan tepung daun lamtoro, untuk P0 nya itu 0, P1 5, P2 10, P3 15, dan P4 20. Nah, berikutnya itu komposisi nutrien. Untuk protein kasar itu P0 nya 21,63%, untuk P1 21,67%, P2 21,71%, P3 21,75%, dan P4 21,78%, dan begitupun seterusnya. Baik, kita lanjut. Berikut pengaruh pemanfaatan tepung daun lamtoro terhadap performance ayam pedaging dapat dilihat pada tabel. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata, yaitu P lebih besar dari 0,05 terhadap konsumsi pakan. Nah, pertambahan berat badan dan konversi pakan, artinya penggantian sebagian pakan dengan tepung daun lamtoro sampai level 20% itu memberikan pengaruh yang sama dengan pakan kontrol tanpa daun lamtoro diukur dari jumlah konsumsi pakan, pertambahan berat badan, dan konversi pakan. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pakan dasar ayam pedaging dapat digantikan dengan tepung daun lamtoro sampai 20%. Oke, baik, berikut kita lanjut pada jurnal yang ketiga, yaitu uji efek pemberian ekstrak biji petai Cina terhadap kadar gula darah tikus Wistar yang diinduksi dengan aloksan. Nah, petai Cina yang dimaksud sini itu lamtoro. Oke, baik, kita masuk alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini itu terdiri dari wadah plastik, kawat kasa, botol minuman, wadah makanan, oven, blender, corong pemisah, kertas saring, cawan petri, lauan Lemeyer, timbangan, analitik, batang pemadu, gelas ukur, dan lain-lain dapat kita lihat sama-sama di sini. Kemudian untuk hewan uji dibagi dalam 6 kelompok. Nah, sebelum pemukulan pada hari ke-0 itu semua tikus dipuaskan dengan selama 12 jam. Nah, setelah 12 jam, kadar glukosa darah puasa semua tikus diperiksa. Nah, setelah itu, satu kelompok tikus hanya diberikan Aquades, sedangkan 5 kelompok tikus diberikan aloksan dengan dosis 130 mg/kb BB. Tikus untuk menginduksi kerusakan sel BB pankreas sehingga glukosa darah tikus meningkat. Untuk kadar glukosa darah semua tikus diperiksa kembali pada hari pertama
setelah 24 jam pemberian aloksan dan pada awal hari kedua jam ke-0 setelah kadar glukosa darah diukur. Semua kelompok tikus diberikan perlakuan. Baik, kita lanjut untuk penentuan dosis dan pemberian aloksan. Penelitian ini tuh menggunakan aloksan dengan dosis 130 mg per kg BB. Untuk aloksan diberikan secara intraperitoneal pada perut tikus bagian bawah. Berikut kita lanjut penentuan dosis dan pemberian analog insulin. Berat badan rata-rata manusia itu dewasa di Indonesia adalah 50 kg. Dosis yang digunakan untuk manusia dewasa yang memiliki kadar glukosa darah lebih dari 180 mg per dl adalah 6 U Novomix. Maka dosis yang digunakan pada manusia adalah 6 U per 50 kg, itu sama dengan 0,12 U per kilogram BB. Nah, berikut itu ekstrak biji petai Cina. Biji petai Cina yang sudah dikeringkan dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama kurang lebih 2 hari itu dihaluskan dengan menggunakan blender. Nah, tepung biji petai Cina diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan 1600 ml etanol 70%. Nah, berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak biji petai Cina tidak mempunyai efek menurunkan kadar gula darah tikus Wistar yang diindikasi aloksan. Nah, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan dosis yang lebih besar. Nah, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan teknik penyuntikan yang lebih baik. Oke, berikut kita lanjut pada jurnal yang keempat tentang potensi ekstrak daun lamtoro sebagai biopreservatif telur ayam. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan untuk ekstrak daun lamtoro antara lain talenan, pisau, baskom, gelas, beker, gelas ukur, dan termometer batang. Alat yang digunakan untuk menguji pendahuluan tenin antara lain tabung reaksi, pipet, pipet tetes, dan neraca digital. Alat yang digunakan untuk uji fisik antara lain itu ada jangka sorong, penggaris. Untuk alat yang digunakan untuk uji kimia adalah pH meter, dan alat-alat yang digunakan untuk uji mikrobiologi itu antara lain cawan Petri, mikropipet, bunsen, korek api, rak tabung reaksi, kertas payung, karet gelang, preliminar air flow, dan indikator. Nah, untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat sama-sama. Baik, saya akan lanjut saja. Ekstrak daun lamtoro. Pada pembuatan ekstrak daun lamtoro, ini diawali dengan penyirpiran daun lamtoro yang akan digunakan. Nah, daun lamtoro yang akan digunakan adalah daun lamtoro muda. Pemilihan daun lamtoro muda ini dilakukan karena menurut UMA, kandungan tenin dan senyawa lain paling banyak dapat ditemukan pada daun yang masih berusia muda. Nah, daun lamtoro yang telah disortir dicuci untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada daun sebelum dilakukan perebusan. Daun lamtoro direbus dengan suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Pada suhu ini, membran sel akan mengalami kerusakan sehingga zat yang tersimpan pada vakuola sel akan keluar dan larut dengan air, terutama tenin yang merupakan senyawa polar. Oke, kita lanjut proses perendaman telur. Telur yang digunakan dalam penelitian adalah telur yang memiliki umur yang tidak lebih dari 24 jam dan digunakan telur yang berat
dan ukuran yang sama rata. Nah, hal ini dilakukan untuk menyeragamkan telur yang diuji. Telur yang digunakan dalam penelitian berkisar antara 55 sampai 65 gram. Setelah persiapan siap, telur dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi ekstrak daun lamtoro, masing-masing konsentrasi 10%, 30%, dan 50%. Telur direndam selama 24 jam dengan wadah tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi dan udara dari luar yang masuk. Kemudian telur yang telah direndam selama 24 jam itu dikeringkan dan diberi label berdasarkan konsentrasi dan masa simpan 0, 15, dan 30 hari. Fisik dan kimia. Telur analisis fisik dan kimia meliputi warna uji rongga udara, uji Houdt unit, uji indeks Yolk, dan uji pH. Berikut ada tabel. Tabel berikut yaitu rata-rata warna telur dengan perlakuan pendambahan ekstrak daun lamtoro berdasarkan diagram CIE. Untuk hari 0 itu hijau kekuningan, hari ke-15 itu hijau kekuningan, dan hari ke-30 itu hijau kekuningan. Untuk 10%, konsentrasi 10%. Untuk hari 0 itu hijau kekuningan, hari 15 itu hijau kekuningan juga, untuk hari 30 tetap hijau kekuningan. Untuk konsentrasi 30, hari ke-0 itu hijau, hari ke-15 juga hijau, dan hari ke-30 hijau kekuningan. Untuk konsentrasi 50%, H0 itu hijau, H15 hijau kekuningan, dan H30 itu hijau kekuningan juga. Berikut kita lanjut saja untuk tabel yang terakhir. Hasil uji Salmonella ASP telur ayam dengan perendaman ekstrak daun lamtoro selama masa simpan. Untuk konsentrasi 0 itu hari ke-0 itu negatif, hari ke-15 negatif, dan hari ke-30 itu tetap negatif. Untuk konsentrasi 10%, hari ke-0 juga negatif, hari ke-15 juga negatif, dan hari ke-30 tetap negatif. Untuk konsentrasi 30%, hari ke-0 negatif, hari ke-15 juga negatif, dan hari ke-30 tetap negatif juga. Untuk konsentrasi 50%, hari ke-0 negatif, hari ke-15 juga negatif, dan hari ke-30 tetap negatif. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama itu variasi konsentrasi daun lamtoro berpengaruh terhadap nilai Houdt unit dan pH telur ayam selama masa simpan, tetapi tidak berpengaruh terhadap rongga udara, indeks Yolk, angka lempeng, dan jumlah salmonella pada telur. Yang kedua itu ekstrak daun lamtoro dengan konsentrasi 10%, 30%, dan 50% tidak dapat memperpanjang umur simpan telur ayam. Baik, sekian dari presentasi saya pada kesempatan ini. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga presentasi saya kali ini bisa diperbaiki untuk presentasi-presentasi kedepannya untuk lebih baik lagi. Dan untuk kejelasan materinya nanti akan saya jelaskan ke presentasi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.